Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Zodia si pengusir nyamuk. Firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Zodia adalah tanaman yang berasal dari Indonesia, dan tanaman ini masing berkerabat dengan pohon jeruk dan banyak terdapat di Papua. Secara rata-rata tingginya mencapai 75 cm. Daunnya berbentuk pipi memanjang, agak lentur dan memiliki warna kuning kehijau-hijauan. Yang panjang berkisar dari 2-30 cm. Orang-orang Papua memiliki kebiasaan menggosok-gosokkan daun dari tanaman ini sebelum masuk ke dalam hutan agar terlindung dari gigitan serangga, terutama nyamuk. Minyak yang terkandung di dalam daun Zodia mengandung linalool sebanyak 46% dan apinene sebanyak 13,26%. Linalool inilah yang berfungsi sebagai zat pengusir nyamuk. Zodia juga efektif untuk menghilangkan bekas merah dan gatal yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk. Selain berfungsi untuk mengusir nyamuk, dan Zodia juga berkhasiat untuk menyembuhkan sakit kepala dan disentri. Bunga dari tanaman ini juga dapat digunakan untuk gosok-gosok yang dapat menyembuhkan masuk angin. Tidak hanya itu, tanaman ini juga dapat dipakai sebagai pengharum ruangan. Oleh karena sangat bermanfaat, tanaman ini sudah banyak sekali dibudidayakan di berbagai kota-kota lain di Indonesia, termasuk kota-kota di Pulau Jawa. Biasanya Zodia dipelihara dengan diletakkan di dalam pot dan menjadi tanaman hias indoor maupun outdoor. Zodia jauh lebih dikenal dengan nama pohon nyamuk. Tanaman Zodia mengingatkan kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun nampak sederhana sebagaimana tanaman Zodia, mungkin kita pernah merasa bahwa diri kita adalah pribadi yang lemah, tidak dapat melakukan apapun, tidak berguna, hanya menyebabkan masalah. Mungkin banyak orang yang menganggap kita remeh, tidak diperhitungkan, dan tidak dianggap penting. Mulai saat ini, sadarilah bahwa pikiran seperti itu merupakan kesalahan besar. Kita berharga dan kita bisa berbuat sesuatu yang besar. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 menjelaskan bahwa apa yang kita pikir sebagai kelemahan pada diri kita, sesungguhnya sama sekali Tuhan tidak memandangnya sebagai kelemahan. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang tersebut. Bagaimana hidup kita dapat berbuat dan berdampak positif sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kelemahan apa yang kita miliki saat ini? Cacat fisik, rasa minder, tidak memiliki kemampuan di bidang tertentu, berasal dari keluarga broken home, sering gagal dalam mengerjakan apapun, tidak menghargai diri sendiri, tidak memiliki banyak uang. Tidak masalah apa yang kita anggap kekurangan dan kemalangan dapat Tuhan ubahkan menjadi kekuatan dan kelebihan. Asalkan kita tidak pernah berhenti berharap dan beriman serta berjuang keras untuk melakukan yang terbaik.
Patenkanlah sebuah prinsip di dalam diri kita bahwa kita harus menjadi teladan bagi semua orang dan memberikan contoh yang terbaik dan positif kepada siapapun. Kita berharga di mata Tuhan. Ingatlah itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tuntun aku untuk menjadi lebih percaya diri, sebab di dalam diriku ada potensi untuk aku bisa berbuat sesuatu yang berguna. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Come thou Almighty King, help us to sing. Come thou Almighty King, help us thy name to sing. Help us to praise, glorious, o'er all victorious. Come and reign over us, Ancient of Days. Come, Holy Comforter, thy sacred witness bear in this glad Almighty art. Rule thou in my heart, and ne'er from us depart, Spirit of power. Thou art the mighty one, on earth thy will be done. From shore to shore, thy sovereign majesty may we in glory seen, and to